Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Melati dari Prodi PGSD 3D. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas pertama dari mata pelajaran Pancasila. Video ini nanti juga akan memuat tentang peristiwa-peristiwa BPUPKI, Piagam Jakarta, dan juga PPKI. Yuk langsung simak penjelasannya. BPUPKI atau Dokuritsu Zunbi Kosakai. Tujuan utama pembentukan BPUPKI. Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI terdiri dari dua sesi utama yang berlangsung pada tahun 1945. Sidang pertama berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni. Sementara sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 17 Juli. Pada sidang pertama dan kedua BPUPKI terdapat beberapa hal penting yang berhasil disepakati dan dirumuskan, antara lain penetapan konsep Pancasila sebagai nama dasar negara yang diajukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, pembentukan Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Persetujuan bentuk negara Indonesia adalah Republik. Pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang menyepakati Piagam Jakarta sebagai dasar pembukaan Undang-Undang Dasar. Penyampaian laporan hasil kerja panitia perancang UUD pada 14 Juli 1945 yang terdiri dari 3 poin: pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dari beberapa hasil sidang BPUPKI terbentuklah Piagam Jakarta. Proses pembentukan Piagam Jakarta dimulai dengan sidang pertama BPUPKI pada Mei sampai Juni 1945 yang tidak mencapai kesepakatan tentang dasar negara, sehingga dibentuklah Panitia 9. Panitia ini bertugas merumuskan aspirasi yang ada dan menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari Piagam Jakarta tersebut adalah rancangan 5 dasar negara atau Pancasila yang terdiri dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen ini merupakan hasil rumusan Panitia 9 dan menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPKI. Badan tersebut kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam istilah Jepang disebut Dokuritsu Zunbi Inkai. Dibentuknya PPKI pada 9 Agustus 1945, dibentuklah PPKI oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman Soekarno dan Hatta. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Anggota sendiri terdiri dari 19 orang yang berasal dari 11 orang etnis Jawa, 2 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Kalimantan, 1 orang etnis Nusa Tenggara, dan 1 orang etnis Tionghoa. Anggota tersebut kemudian ditambah 6 orang lagi, yaitu 1 orang penasihat dan 5 anggota. PPKI bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Komonfu, Jalan Penjambon nomor 2. Setidaknya ada 7 pokok materi dalam sidang PPKI, antara lain pidato proklamasi, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengesahan batang tubuh UUD 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakyat, acara Komite Nasional dan Partai Nasional.
Dari peristiwa tersebut terdapat pelajaran yang dapat diambil untuk relevansi bagi generasi muda, yaitu 1. Menjaga persatuan di tengah perbedaan, 2. Menyelesaikan konflik secara damai, 3. Mempraktikkan toleransi, 4. Mengutamakan kepentingan bersama. Ada juga nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa BPPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa tentang toleransi. Yang kedua, sila kedua, persatuan Indonesia. Banyak perbedaan pendapat para tokoh pendiri bangsa, tetapi mereka tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk membentuk negara yang kuat. Yang ketiga, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saling berdebat dan menyampaikan pendapat untuk merumuskan dasar negara. Perbedaan pandangan ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu tadi video yang saya buat, semoga informasinya dapat dimengerti, dan bila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.